Oke, sekarang kita akan membuat tutorial CRUD dan upload foto dengan Dreamweaver. Studi kasusnya data siswa ya, sesuai dengan request teman-teman dari SMK N1 Losarang, Indramayu. Nanti untuk databasenya, nama databasenya kita buat dengan siswa. Tabel dari databasenya admin dan data siswa. Field dari tabelnya. Untuk field admin kita isi dengan username dan password. Username value-nya varchar, terus panjangnya 50, lalu primary key ya sebagai kunci, password juga sama varchar 50 linknya. Lalu untuk field data siswa NIS ya, nomor induk siswa integer karena kita akan gunakan angka ya. Lalu linknya 11, kita jadikan primary key sebagai kunci utama. Nama lengkap kita gunakan varchar aja ya, 100 karakter. Lalu kelas varchar juga 100. Alamat kita gunakan teks ya, foto varchar, lalu tanggal update. Step-step videonya ini untuk yang pertama kita buat database, table dan filenya ya. Jadi dipastikan examnya sudah berjalan ya. Jadi jika belum, tinggal diinstal saja ya. Kita aktifkan soundnya. Di sini sudah terlihat. Oke, pastikan Apache-nya sudah running dan MySQL-nya juga sudah running ya. Oke, kita close. Dia ada di taskbar bawah. Lalu kita buat database ya. Database kita buat di localhost. Nah, saya gunakan SAM terbaru ya. Jadi seperti ini tampilannya kurang lebih. Lalu untuk pembuatan database kita klik PHP MyAdmin atau bisa langsung ketik di sini PHP MyAdmin ya. Nah, seperti ini. Localhost PHP MyAdmin. Ketik seperti ini aja ya. Oke, untuk pembuatan database-nya sendiri klik database. Nah, lalu kita buat namanya siswa ya di sini ya. Oke. Klik create. Oke, di sini sudah terbuat di sisi kiri. Kita klik, lalu kita buat tabel dari database. Jadi tabel pertama tabel admin ya. Nah, lalu kolomnya 2 ya. Kita butuh saat ini hanya 2. Klik 2. Ketik 2, sorry. Lalu kita buat field-fieldnya. Username, tipenya varchar, lengthnya 50. Lalu untuk indeksnya primary ya, primary key. Oke, seperti ini. Lalu password ya, varchar juga 50. Yang lain kosongkan. Kita klik save. Oke, strukturnya seperti ini. Lalu kita buat klik database siswa ini. Kita buat tabel baru, tabel data siswa seperti ini. Data underscore siswa ya, jangan dispasi. Untuk kolomnya berarti kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 ya.
Bisa saja lebih ya, disesuaikan dengan kebutuhan, tapi untuk menyamalkan persepsi kita buat 6 dulu ya. Oke. Di sini NIS ya. NIS kecil semua ya. Integer itu angka semua. Kita buat 11. Di sini auto increment ya. Kita klik. Lihat kan? Jadi auto increment itu ketika kita menambahkan input data, jadi yang pertama itu akan masuk 1 ya. Tapi untuk NIS ini agar tidak membingungkan, auto increment tidak perlu sepertinya. Jadi kita input manual. Inputan pertama itu adalah 1. Nah, sementara nomor induk sekolah itu panjang ya, pasti lebih dari 1, misalkan 10 nomor induk sekolah itu ya, jadi 10 misalkan atau 11. Jadi ada 4 karakter misalkan ya. Jadi auto increment kita tidak centang dulu ya. Oke, jadi primary index ya seperti ini. Jika membuat tabel berita auto increment biasanya kita centang ya, berita ya. Jadi khusus untuk ini seperti tidak perlu karena kita akan menginput manual ya. Jadi kalau auto increment itu otomatis terinput nilainya. Seperti di tutorial sebelumnya bisa dilihat nanti ya. Bisa dibandingkan. Jadi untuk kebutuhan saat ini auto increment tidak perlu. Ini auto increment ya. Oke. Jadi kita lanjut ke field selanjutnya, nama lengkap. Pacar. Nama lengkap 100 ya. Nama siswa rata-rata 100, yang lain kosong kan. Lalu kelas ya. Varchar juga. Alamat. Sorry, ini nilainya 100. Ranknya ya. Lalu alamat. Alamat kita gunakan teks ya. Jadi tidak perlu ditentukan di sini nilainya. Lalu foto. Foto kita gunakan varchar. Jadi varchar ini, jadi nama foto kan biasanya misalkan foto a.jpg, jadi dihitung gitu kan. Jadi batasnya 100, kita batas dulu ya. Bisa lebih sih, maksimal 255 ya. Lalu tanggal update. Tanggal update kita gunakan timestamp ya. Jadi pada saat kita mengetikkan enter ya, di situ yang waktu tersebut yang akan masuk ke database. Oke. Jadi perlu diingat untuk di sini biasanya saya gunakan integer auto increment ini diaktifkan, tapi untuk kebutuhan saat ini tidak perlu ya. Jadi silahkan bandingkan di tutorial sebelumnya, tutorial CRUD ya. Oke, kita save. Pembuatan database sudah ya. Ya cukup. Jadi kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial nomor 2 ya, membuat set definition dan koneksi database di Dreamweaver. Oke, terima kasih.